Salam warga Kerajaan Sorga, Jemaat Gereja Betel Indonesia, keluarga Imamat Rajani. Saya ingin menanggapi renungan Kamis yang sudah saya kirimkan kepada saudara tentang bagaimana, mengapa Tuhan izinkan musibah terjadi. Nah, setelah saya mengirimkan kepada Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya kita mereview kembali kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kita akan baca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kemungkinan saya tidak akan baca semua, tapi saya akan baca beberapa ayat. Nah, Bapak Ibu perhatikan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kenapa renungan ini saya mengulang lagi? Karena ayat ini membekas sekali dalam keadaan sekarang ini. Bapak Ibu bisa perhatikan, saya memberikan tema mengapa Tuhan izinkan musibah terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya bahas hanya 4 hal yang perlu kita ketahui tentang perlindungan Tuhan. Yang pertama, Tuhan melindungi kita dari rencana atau perbuatan jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan berada dalam pagar perlindungan Tuhan, berada dalam naungan Tuhan, berada dalam pusat dan rencana Tuhan, maka rencana apapun yang dirancangkan, baik itu kejahatan, tidak akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Yesus sebagai jaminan dalam kehidupan. Ini janji yang luar biasa yang Dia janjikan kepada saudara dan saya sebagai anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mulai dari hari ini saudara harus tahu status saudara sebagai anak Allah. Mari kita sebagai anak Allah, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Dan rancangan kejahatan, perbuatan jahat tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan melindungi kita dari penyakit. Mazmur 91 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saudara, saya akan baca Mazmur 91 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Ini janji Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini orang banyak takut tertular COVID-19. Tapi yang saya tahu bahwa kalau kita mengikuti anjuran pemerintah, kita bisa tahu kapasitas diri kita sendiri, menjaga kesehatan kita sendiri, itu semua akan dilalui. Mari kita jangan coba-coba. Kalau larangan pemerintah sudah dianjurkan kepada kita, pakailah masker, jangan keluar. Marilah Bapak Ibu, kita ikuti anjuran itu. Pada waktu kita ikuti anjuran pemerintah, kita taat, maka sakit penyakit tidak akan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan melindungi kita dari penyakit. Nah, artinya pagar perlindungan Tuhan yang luar biasa itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan meluputkan kita dari malapetaka. Artinya Bapak Ibu Saudara, pada Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, saya sangat suka sekali ayat ini. Kenapa saya sangat suka sekali ayat ini? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Luar biasa Tuhan Saudara. Dia meluputkan kita dari malapetaka. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau engkau berada dalam pagar perlindungan Tuhan, malapetaka tidak akan datang dalam kehidupanmu.
Untuk itu, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Gereja Betel Indonesia, rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, marilah kita mempercayai kebenaran firman Tuhan ini. Marilah kita ada terus selalu mengejar Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya yakin dan percaya semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengetahui detak jantung Tuhan, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang saudara dengar pada waktu saya mengirim renungan hari Kamis ini bisa membuat saudara semakin hari semakin luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya sampai pada poin yang terakhir dengan tema mengapa Tuhan izinkan musibah terjadi. Poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya bahas adalah lekatkan hati kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, poin yang keempat saya akan mengakhiri dengan lekatkanlah hati saudara kepada Tuhan. Semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin kita tahu isi hati Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai saudara dan menudungi saudara dengan tudung kasih-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang yang tidak melekat kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan pada waktu kita terjepit. Kita mencari Tuhan pada waktu kita tidak punya apa-apa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, pada waktu musibah terjadi, apapun terjadi, tetap lekatkan dirimu kepada Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan menanggapi renungan saya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan pada hari Kamis. Dan saya percaya renungkan kebenaran firman Tuhan ini supaya kehidupan saudara terbebas dari musibah apapun. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa saudara semakin hari semakin luar biasa. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Kau materaikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa musibah Engkau izinkan terjadi, Engkau punya rencana yang luar biasa. Hari ini lawat jemaat-Mu, lawat umat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan biarlah mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Hari ini hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka, supaya mereka lebih lagi mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Dan hari ini memberkati bangsa dan negara kami, memberkati musibah yang terjadi atas bangsa kami. Kami percaya bahwa ini Tuhan izinkan ini terjadi, supaya kami sebagai orang-orang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan yang lain. Bapak, kami percaya Engkau akan menghalau virus ini, wabah ini daripada Indonesia, dan biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, berkati kabinet yang bekerja. Hamba-Mu hari ini berdoa untuk setiap tenaga medis. Engkau memberkati keluarganya, memberkati mereka semua, supaya mereka bekerja dan biarlah kekuatan dari sorga mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, lawat mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu memberkati jemaat-jemaat-Mu. Biarlah mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Terimalah berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga semangat di dalam Tuhan dan jaga kapasitas roh Anda. Sampai ketemu hari Minggu dalam khotbah yang luar biasa. Haleluya.